dua, tiga. Aksi nyata hadapi perubahan iklim. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Studi Pembangunan. Nama saya Muhammad Yusuf Muhazib. Saya Sobyufin Waruhu. Saya Surya Desta. Saya Erin Sandi Siburian. Saya Usni Novia Safitri. Saya Andri Saputra. Enjoy the video. Coba perhatikan beberapa tahun terakhir. Suhu semakin panas, musim tidak menentu, bencana seperti banjir, kebakaran hutan sering terjadi. Mungkin beberapa dari teman-teman mengira bahwa ini adalah perubahan iklim biasa. Sebenarnya, itu adalah tanda bahwa perubahan iklim semakin memburuk. Sebenarnya, perubahan ini perlahan, tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Oleh karena itu, dunia berperan, contohnya sebagai United Nations membuat satu tujuan dari Sustainable Development Goals nomor 13, yaitu aksi untuk mengatasi perubahan iklim. SDGs 13 ini merupakan satu dari 17 SDGs yang dimana dibuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Fokus utamanya itu bagaimana dunia berperan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim dan mencegah dari kerusakan perubahan iklim di masa depan. Perubahan iklim bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab semua penghuni bumi. Lalu, apa sebenarnya penyebab utama perubahan iklim? Nah, jadi penyebab utama perubahan iklim itu terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari aktivitas manusia. Contohnya saja, penggunaan kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran bahan bakar fosil, hingga penebangan hutan secara besar-besaran. Data terbaru juga menunjukkan bahwa emisi global saat ini sudah mencapai 57,1 gigaton CO2. Angka ini sudah sangat tinggi ataupun sangat jauh dari target yang dibutuhkan untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 Celcius. Di Indonesia sendiri masalah ini sangat kompleks dan disebabkan karena deforestasi dan ketergantungan pada energi fosil yang masih cukup tinggi. Padahal hutan sebenarnya memiliki peran penting untuk menyerap karbon alami ataupun sering disebut dengan karbon sink, yang dimana ketika hutan ini dihilangkan maka kemampuan bumi untuk menyerap karbon alami ini juga berkurang. Akibatnya emisi gas rumah kaca semakin menumpuk di atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Dampak perubahan iklim sudah kita rasakan saat ini. Banjir yang lebih sering dan lebih parah. I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Sementara di tempat lain mengalami kekeringan berkepanjangan. Para petani mengalami gagal panen karena perubahan pola cuaca yang tidak menentu, sehingga berdampak pada ketersediaan pangan. Selain itu juga perubahan iklim berdampak pada kesehatan manusia, seperti meningkatnya penyakit akibat panas yang ekstrim dan udara yang kotor. Artinya, perubahan iklim bukan hanya
masalah lingkungan, melainkan juga masalah ekonomi dan kemanusiaan. Nah, solusi dan upaya penanganan juga bisa dilakukan dengan menggunakan energi, tenaga surya, turbin angin, dan penanam pohon. Meskipun tantangan besar bukan berarti tidak ada solusi. Ada banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Salah satunya dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, bahkan ditargetkan sehingga 50% pada tahun 2030. Selain itu, kita juga perlu beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang lebih ramah lingkungan. Reboisasi dan penanaman hutan kembali juga sangat penting untuk mengembalikan fungsi alam sebagai penyerap karbon. Di sisi kebijakan pemerintah, perlu mengalokasikan pendanaan untuk mendukung transisi energi dan bekerja sama secara global dalam pendanaan iklim serta teknologi rendah karbon. Semua langkah ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan seluruh individu seperti masyarakat. Kalian mungkin berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu? Nah, jawabannya itu banyak banget, guys. Kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perubahan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti menghemat listrik, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi yang ramah dengan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah mendukung produk-produk yang peduli dengan lingkungan. Selain itu, kita juga bisa menyebarkan kesadaran melalui media sosial dan mengajak teman-teman kita untuk ikut peduli terhadap isu perubahan iklim. Ingat, small progress still a progress. Perubahan besar tidak datang dari langkah yang besar, namun dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan aksi nyata dari kita semua. Jika kita terus mengabaikannya, dampaknya akan semakin besar di masa yang akan datang. Tetapi kita bisa bertindak dari sekarang. Kita masih punya kesempatan untuk menjaga bumi agar tetap layak huni. Mari jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Karena masa depan bumi ada di tangan kita. Sekian video edukasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kelompok 3, aksi nyata hadapi perubahan iklim. Meanwhile, in our universe. Kok gitu sih? Jelek kali, bodoh. Enggak dari sini. Taruh dari situ aja lah, cepat. Matikan dulu. Nggak usah dipegang lah, nggak nampak semua nanti. Ih, kok jauh banget sih, Usdi? Ulang. 3. Apa?